Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah praktikum Data Warehouse pertemuan ke-14. Hari ini kita akan membahas tentang pengisian tabel fakta. Untuk materinya sebenarnya sudah saya sampaikan di video sebelumnya. Di sini waktu seminggu yang lalu ya, atau mungkin pertemuan ke-13 ini sudah saya jelaskan jadi satu ya di sini untuk bagaimana ETL atau bagaimana mulai dari mengambil, transform sampai mengisi ke tabel dimensi dan fakta. Di sini sudah saya jelaskan mulai dari OLTP, database OLTP ya, asal dari data itu, kemudian bagaimana saya mengambil data dari setiap sumber data, kemudian membuat database data warehouse di sini. Ya, OLAP itu data warehouse ya. Kalau OLTP itu database yang transaksional. Jadi di sini saya hanya akan mengulangi sedikit dan menambah sedikit ya tentang ETL, dimensi dan fakta. Nanti silahkan diikuti lagi bagi yang belum melihat ya atau nonton, silahkan dipraktekkan karena nanti akan ada hubungannya ketika Anda mengerjakan UAS ya. UAS untuk mata kuliah saya. Nah, di sini ada ETL dimensi waktu ya, atau dim waktu. Di sini ada untuk start awal dimensi waktu ya. Di sini tanggal awal itu berarti untuk menentukan kapan saya mulainya. Ya, misalkan 1 Desember gitu ya. Tahun berapa gitu. Kemudian mau di generate ke berapa record. Misalkan mau generate ke 1000 record ya, berarti nanti mulai dari 1 Desember itu dihitung 1000 hari sampai entah berapa nanti ya, 1000 hari dari 1 Desember ya. Nah, di sini awalnya saya isi 10 Januari 2023 ini. Nah, jadi dari belakang ya, 10 Januari. Ya, ini formatnya DDMMYY. Awalnya ini, kemudian ini saya coba limit biar nggak banyak-banyak. Saya limit 300 record ya, karena nanti kalau banyak nanti butuh waktu yang lumayan ya untuk mengenerate. Jadi nanti Anda coba aja dulu 100 record ya. Ngefek enggak gitu. Ada hasilnya atau enggak. Kalau sudah ada hasilnya, kemudian dicek nanti kurang tanggalnya ya, tambahin lagi, dihapus yang dimensi waktu, kemudian ditambahi 500 atau 1000 gitu ya. Silakan nanti disesuaikan. Nanti kalau di preview nanti hasilnya, nah ini ya, ini sama semua ini, karena memang belum ditambahin ya, belum ditambahkan. Jadi nanti isinya ada 300 record, semuanya tanggal 10 semua. Memang seperti itu ya. Nah, apa yang bikin nambah nanti pakai step add sequence ini. Nah, nanti ini tambahin 1 ini. Nah, ini. Jadi nanti setelah dari sini, ini bisa dicek di preview add sequence ya. Nah, ini masih tambahnya. Jadi karena generate per step ya. Jadi kita bikin tanggal awalnya dulu, kemudian mau bikin tambahnya berapa, nanti tanggalnya ada di sini ya, yang bisa nambah itu ya. Jadi nanti di sini tanggal 10, kemudian tanggal 10 ditambah 1 berarti tanggal 11. Tanggal 11 ditambah 1 lagi
ya, atau kalau dari sini tuh semua urutnya 0, 1, 2, 3 ya. 10 tambah 0, 10, 10 tambah 1, 11, 10 tambah 2, 12, sehingga nanti setelah ditambahin nanti hasilnya hitung tanggal ini. Nah, di sini ada apa namanya, date, year, month, sama day ya. Jadi ini tergantung dari struktur tabel dimensi waktu yang sudah Anda buat sebelumnya ya. Anda mau apa, date year-nya atau date month-nya atau apa ya, jadi terserah. Nah, ini untuk menghitung date, untuk nampilin date itu date A itu tanggal awal yang tadi, kemudian B days itu tambahnya. Jadi awal tambah tambah gitu ya. Jadi date itu diambil dari kalkulasi awal ditambahkan dengan tambah. Outputnya date, nanti bentuknya kayak gini. Kemudian year itu diambil year of date A, berarti year dari apa ini, hasilnya nanti ya. Kemudian month of date A berarti ambil month dari hasilnya nanti, hasil penjumlahannya nanti. Kemudian day of month of date A berarti nanti ngambil tanggalnya ya, 1, 2, 3, 4 itu. Nah, sehingga nanti kalau dijalankan, nah ini ya, berarti kan di sini tadi awalnya ini, kemudian tambahnya sekian, ini yang date yang sudah hasil di generate tadi ya. Sekarang urut nih 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Nah, ini gunanya awal sama tambah itu untuk membentuk date yang di sini tadi. Sejumlah sebanyak 300 record, sehingga di sini sampai 5 November ya. Ini 5 November. Nah, kalau di transaksi Anda itu kurang ya, berarti generate-nya lebih dari 300 harusnya. Jadi generate ini tergantung kebutuhan Anda mau batasnya sampai berapa. Jadi nanti dicocokkan dengan transaksi. Kalau transaksinya nanti ini sebelum ini selesai ya segini aja. Tapi kalau misalkan sampai bulan 12 ya, akhir tahun, nah berarti nanti tambahin 200 lagi atau berapa. Jadi diceknya di sini nanti. Nah, kemudian year of month date A tadi itu ini ngambil tahunnya dari date-nya, ngambil tahunnya saja, kemudian month itu ngambil bulannya saja. Ini bulan Januari 10. Oh, ini tadi 10 Januari ya. Nah, ya 10 Januari. 10 Januari ya, bukan Oktober ya, ini 10 Januari 2023. Ini berarti man 1 Januari, di sini ganti bulan, di sini. Ini ganti bulan. Ini Februari, ngambil bulannya toh dan seterusnya. Kemudian ini tanggalnya 10 Januari 12, ini tanggalnya toh, ini tanggalnya saja ya. Nah, gitu itu sampai sini. Ya, kemudian tadi kan bulannya kan cuma 1, 2, 3 sampai 12 semuanya. Nah, di sini kita buat step namanya apa ini tadi ya. Nah, ini namanya nanti constant row ini ya. Nah, saya lupa namanya, nanti coba Anda cari ya, atau based on video sebelumnya. Nah, ini di sini intinya kita membuat list dari nama bulan. Nah, number ini nanti kita jadikan penghubung dengan hitung tanggal dari di sini tadi. Kemudian manimnya nanti yang akan kita munculkan ya, sehingga nanti yang keluar ini yang sebelah kanan ini. Jadi nanti ngeling nanti ya. Ada satu, di sini ada satu, berarti itu Januari. Nanti di sini di lookup pakai string value lookup ini ya, string lookup. Jadi di sini fetnya man, lookupnya man number, man itu dari mannya ini. Nah, ini man, kemudian di lookup man number, hasilnya man name dari sini tadi. Gitu. Jadi sehingga sampai sini itu akan muncul
Nah, gini ya. 1 itu Januari, 2 itu Februari, 3 itu Maret, dan seterusnya. Berikutnya ini bentuk surrogate key dari dimensi waktu. Jadi ini penting sekali untuk primary key dimensi ya. Nah, ini bebas ini. Nah, ini bebas aturannya bebas, tapi ini saya ingin ikuti dari buku itu saya tambahkan ini year-nya saya kalikan 10.000, mana saya kalikan 100, kemudian tambah D ini. Mengapa kok 10.000 ini? Biar digitnya nanti tahun kan 4 digit ya. Nah, ini 4 digit saya kalikan 10.000. Jadi ini untuk kepentingan digitnya ya, untuk kepentingan digitnya. Ya gitu ya, itu untuk SK. Kemudian pilih fit itu berarti nanti kita sesuaikan mana yang mau kita masukkan ke dimensi waktu. Nah, ini kan SK tadi dari SK ini tadi, ini SK-nya. Kemudian date, year, month, name ini year, month, dan month name ini tadi dari aliran data sebelumnya. Kemudian di sini pakai tabel output ya, bukan insert tablet, tapi tabel output karena dimensi ini biasanya ngisinya sekali ya, sekali. Tidak diupdate ya, tapi kalau ada perubahan ya dihapus, di generate lagi. Mengapa kok saya pakai tabel output ya? Nah, nanti langsung aja di sini dimasukkan sehingga hasilnya itu seperti ini. Tabel dimensi waktu. Saya retrieve dulu. Nah, ini hasilnya. Nah, tadi kalau saya kalikan 10.000 itu tadi biar ini. Nah, ini digitnya ke belakang itu biar ada 10.000. Ada 4 digit maksudnya. 10.000 kan nolnya 4. Nah, kemudian digitnya berikutnya kali 100, ini 01 ini. Nah, baru 10-nya tadi tanpa digit belakangnya, jadi tanggalnya. Nah, gitu. Nah, ini date-nya, ini year-nya, month sama month. Nah, ini yang isi dari dimensi waktu. Nah, ini sampai 300 record tadi ya. Sampai 11 November 2023. Nah, gitu ya. Itu untuk dimensi ideal, dimensi waktu. Kemudian berikutnya dimensi prodi, ini saya jelaskan salah satu aja karena sama yang lain, dimensi yang lain. Nah, terakhir ini untuk ngecek ya. Untuk ngecek di dimensi prodi itu last update-nya itu kapan. Mengapa? Nanti kalau ada modifikasi atau penambahan data di dimensi itu, yang data yang lama nggak ikut terambil. Kemudian ambil prodi. Nah, ini fungsinya update tadi. Jadi yang diambil itu yang update-nya lebih besar dari last update ini. Last update-nya itu berapa ya, nanti di sini dicek. Nah, jadi ngikuti yang start awalnya tadi ya. Nah, kemudian get system info itu untuk mengambil data, ambil waktu sekarang untuk penanda last update berikutnya. Kemudian insert update. Nah, ini kita load-nya itu ya di sini ke dimensi prodi ya. Di sini tabel feed itu tujuannya, stream feed itu aliran data dari sini. Nah, jadi stream itu aliran. Kalau tabel feed itu tujuannya ke tabel dimensi yang dituju. Nah, di sini tabel feed-nya disesuaikan dengan stream feed-nya. Update-nya Y, berarti nanti kalau ada data yang berubah atau data baru nanti langsung diupdate ya. Sehingga nanti hasilnya dimensi prodi. Nah, ini ya, karena cuma ada 3 prodi. Nah, ini SK-nya tadi auto number. SK dari dimensi prodi itu tidak saya proses karena sudah saya langsung format dari database-nya, dari tabelnya. Kalau itu auto number sehingga nanti akan terus menambah jika ada data baru. Kemudian ini saya ambil 1, 2 ini saya ambil dari tabel prodi. Kemudian last update-nya itu berarti
saya ambil data ini tulis 15 November 2023. Nah, gitu. Itu untuk dimensi prodi. Kemudian untuk dimensi yang lain nanti sama kan ya, cuma beda tabel, sumber tabel dan tujuannya, itu bedanya. Beda cuma dimensi waktu. Kemudian yang terakhir fakta ya. Nah, fakta ini juga tergantung dari step yang mau Anda gunakan ya. Di kasus yang lain bisa nggak seperti ini, jadi bisa lebih pendek atau mungkin bisa lebih panjang, jadi tergantung kasusnya. Nah, ini sama tujuannya ini untuk ngecek apakah kapan tabel fakta itu diupdate. Kemudian MAS ini ngambil data. Nah, ngambil data ini, nah ini bisa macam-macam bentuk query-nya. Bisa seperti ini atau mungkin bisa yang hanya seperti ini. Nah, tergantung kebutuhannya yang nanti yang mau diambil datanya. Kemudian konversi ini, dua ini untuk mengkonversi tanggal masuk agar berubah formatnya menjadi string. Tadinya date ya, dari sini itu date diubah jadi string tanggal masuknya. Kemudian dari sini ini yang string tadi diubah jadi integer ya. Gunanya untuk mencocokkan dengan tanggal masuk dengan shortcut key dari waktu dari tabel dimensi tadi. Nah, tujuannya begitu sih. Biar nanti formatnya sama, karena di sini itu formatnya itu tipenya string. Ya, tipenya string SK-nya. Ya, biar cocok nanti dengan ini tadi nanti. Kayak integernya. String nggak integer. Nah, kemudian di sini 1 sampai 3 ini itu ngambil shortcut key ya. Ngambil shortcut key. Kemudian shortcut key dari setiap dimensi, karena fakta itu isinya shortcut key dari setiap dimensi, waktu dan measure-nya atau ukurannya. Kemudian terakhir ini membentuk shortcut key dari fakta. Kemudian di updated ini ngambil tanggal terbaru, tanggal hari ini, pilih data itu select grid untuk memilih data yang dibutuhkan untuk diinsert ke tabel fakta. Nah, itu nanti jika penjelasan hari ini saya kurang jelas untuk dua ini, nanti silahkan dibuka lagi video yang sebelumnya karena saya lupa bagian yang ini. Nah, gitu ya. Kemudian setelah dieksekusi nanti seperti ini. Nah, ini hasilnya juga sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, kemudian nanti sudah dari sini, nanti silahkan dibuka lagi di video yang sebelumnya, yang 11 tahun yang lalu ya. Nah, nanti silahkan dibuka lagi. Kemudian untuk berikutnya ini kasus yang lain. Nah, ini dimensi waktu untuk kasus yang lain, untuk jual beli atau pemesanan barang. Nah, ini hampir sama. Kemudian dimensi juga sama, dimensi produk. Ini fakta order. Nah, ini yang kasus yang lain. Ini kasus yang dari buku itu ya. Nanti jika Anda minat silahkan bisa dipelajari sendiri dari buku ya. Nah, dari buku data warehouse itu ya. Nah, kemudian yang saya tambahkan lagi itu ini. Jadi kita bisa menyimpan data itu tidak selalu di RDBMS ya, tapi ini juga bisa pakai OODBMS atau NoSQL. Jadi tabel input ini, nah ini lebih gampang karena kita tidak perlu bikin koneksi ke sini yang di sini ya. Ini nggak perlu, bisa langsung dikenali di sini. Saya masukkan hostname-nya, kemudian portnya sudah cukup. Kemudian sisanya nanti langsung diarahkan ke database dan koleksi ya. Kalau di NoSQL itu bukan tabel tapi collection. Nah, yang saya ambil datanya apa? Misalnya cuma 2 ini, udah dieksekusi nanti masuk.
masuk ke database MongoDB ini. Nah, ini memang MongoDB itu lebih cocok untuk big data ya, untuk OLAP. Yang tadi kan insertnya ke MySQL. MySQL tadi insertnya. Dari MySQL ke MySQL. Nah, tapi kalau ini dari MySQL ke MongoDB. Ini lebih simpel ya, dan juga nanti ngambil datanya lebih cepat ini karena tidak banyak relasi di sini. Kalau ini kan nanti banyak relasi nih. Relasi ke sini, relasi ke sini, relasi ke sini, ke dimensinya. Tapi kalau ini tidak banyak relasi nanti di sini, jadi lebih cepat ngambilnya. Tapi kalau datanya cuma 100 ya, mungkin bedanya nggak akan terasa. Tapi kalau sudah ratusan ribu nanti baru terasa perbedaan waktunya. Gitu ya. Kemudian yang terakhir ini untuk UAS praktikum, ini saya ambil juga menjadi UAS teori. Jadi nanti sekali ada ini buat video tutorial. Buat video tutorial bahannya ini Anda bisa pilih, bisa pilih. Syukur kalau bisa semua ya. Kalau bisa semua. Mengisi tabel dimensi. Jadi contohnya Anda ngelakuin kayak gini. Nah, gini. Dari yang tabelnya itu kosong sampai ada isinya. Anda bisa pilih dimensi prodi, JS atau kota atau waktu. Ya, Anda bisa pilih salah satu. Nah, gitu ya. Atau pilih buat semuanya ya. Jadi rumit dan tingkat kesulitannya makin banyak, nilainya juga makin tinggi. Jadi saya nanti lihatnya Anda apa yang mau Anda isi di sini, dimensi fakta atau yang lain ya. Nanti menentukan nilainya. Nah, ini kalau dimensi berarti nilainya nanti di bawahnya fakta, karena untuk mengisi tabel fakta itu dimensinya harus beres semua. Nah, level berikutnya adalah mengisi tabel fakta. Jadi Anda buat ETL atau pengisian mulai dari sumber, transform, download dari tabel fakta. Ini Anda buat videonya mulai dari awal dari data tabel fakta itu belum ada sampai terisi. Anda preview satu-satu sampai terisi nanti. Kemudian Anda buka hasilnya apakah benar terisi atau enggak. Nah, ini nilainya lebih tinggi dari yang dimensi karena kalau Anda sudah ETL tabel fakta berarti dimensinya sudah beres semua. Ini nilainya lebih tinggi. Nah, kemudian yang terakhir adalah pivot. Nah, pivot ini memang belum saya jelaskan. Akan saya jelaskan minggu depan. Mungkin tanggal ini ya, 17 Desember insya Allah ya. Desember. Bagi ini yang kelas C ya, nanti untuk yang kelas yang lain misalkan kelas A berarti ya 16 Desember. Kalau kelas B berarti ya 18 Desember. Pivotnya nanti saya jelaskan caranya. Insya Allah minggu depan. Nah, nanti itu di video nanti juga saya siapkan videonya. Nah, itu ya. Itu untuk pilihan praktikumnya. Otomatis ini lebih tinggi ini. Karena kalau sudah pivot berarti sudah ini. Dan kalau sudah ini berarti ya sudah ini. Jadi ini bertahap ya. Anda bisa mengerjakan ini kalau ini sudah selesai. Anda bisa mengerjakan ini kalau ini sudah selesai. Jadi pivot itu yang paling tinggi ya. Nah, ya. Itu. Kemudian dalam videonya nanti silahkan ditambahkan identitasnya, NPM, nama, kemudian ada audionya. Ya, jadi videonya itu ada audionya, Anda jelasin pakai audio Anda sendiri. Kemudian ada kamera on cam ya. Jadi saya ingin tahu siapa yang menjelaskan. Kemudian deadline-nya adalah 31 Desember 2024. Ini deadline-nya. Jadi nanti
saya akan cek 1 Januari 2025. Ini sudah saya tutup, ini tanggal ini tidak saya saya tidak akan cek setelah pada waktu ini lagi. Nanti saya tidak akan menerima video pas waktu tanggal ini. Jadi ini sudah deadline terakhir ya. Deadline. Jadi ini sudah mulai saya saya cek dan nilainya 1 Januari ini. Itu ya. Itu untuk materi hari ini, untuk yang meminta online ya, atau saya buat online karena belum ada respon di grupnya. Semoga bisa dipahami. Saya gariskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.